everyone, perkenalkan nama saya Nur Fajriah Aisyah Fauzi dengan NIM PO7139020021. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memberikan penjelasan tutorial tentang uji T-test menggunakan SPSS. Sebelumnya, apa sih uji T-test itu? Uji T-test merupakan salah satu jenis uji statistik atau parametrik yang digunakan untuk menguji signifikansi atau relevansi dalam satu atau dua sampel. Ada dua uji T-test yang akan saya jelaskan, yaitu pertama one sample T-test dan yang kedua uji ANOVA. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu uji one sample T-test dan uji ANOVA. Berikut penjelasannya. One sample T-test digunakan untuk mengetahui mengenai penilaian konsumen atau faktor visual, faktor bentuk, faktor ukuran, dan label informasi pembeli. Kenapa one sample T-test dilakukan? Jawabannya, karena untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikansi atau tidak dengan rata-rata dari sebuah sampel. Kalau uji ANOVA apa ya? Uji ANOVA merupakan salah satu metode atau uji hipotesis yang digunakan pada uji statistik parametrik di mana pengujian dilakukan pada interaksi dua faktor dengan membandingkan rata-rata dua sampel atau lebih. Uji ANOVA ini sebenarnya sama loh dengan uji one sample T-test. Namun, kelebihan dari ANOVA, kita dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok data. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara melakukan uji one sample T-test dengan uji ANOVA menggunakan SPSS. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Baiklah, di sini kita akan melakukan bagaimana caranya menguji one sample T-test di SPSS. Di sini pertama kita sudah memiliki data. Di sini kita akan melakukan data uji kadar amoksisilin ya. Nah, kemudian di sini pertama kita akan melakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas itu memiliki syarat. Syarat pertamanya apa? Syarat pertamanya, data disebut terdistribusi normal apabila nilai signifikasinya lebih besar daripada 0,05. Nah, yang kedua, data disebut tidak terdistribusi normal apabila nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05. Nah, mari kita coba untuk langkah pertama. Pertama, kita copy dulu data uji one sample T-testnya, kemudian kita copy seperti yang kemarin kita pelajari, kita masukkan ke data view, kemudian kita paste, kemudian kita pindah ke variabel view. Nah, kemudian nama variabel ini karena kita menguji kadar, jadi kita tulis kadar, terus desimalnya kita buat 0. Nah, kemudian value-nya kita nggak usah apa-apain. Nah, kemudian kita lanjut ke analyze. Habis analyze kita cari non parametric. Nih, parametric test. Nah, kemudian kita klik legalisi dialog, kemudian kita klik one sample KS. Nah, kemudian kadarnya kita pindahkan ke test variable list. Kemudian oke. Nah, ini kita sudah dapat data uji normalitas. Nah, kemudian kita copy dan kita salin ke di sini ya, kita salin di sini. Ctrl V. Nah, inilah uji normalitas hasil yang kita dapatkan. Nah, di sini kan pada syarat tadi nilai data terdistribusi normal apabila di atas lebih dari 0,5. Jika di bawah 0,5 berarti data tidak terdistribusi normal. Baik, di sini kita lihat angka uji normalitasnya di mana? Kita lihat pada asim signifikasi
to toilet. Nah, di sini nilai kita 0,643. Berarti nilai data kita terdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Nah, jadi kesimpulannya data untuk uji normalitas data terdistribusi normal. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita lanjutkan pada uji one sample test. Nah, kita kembalikan kepada SPSS. Nah, kemudian kita klik analyze. Kemudian kita klik compare mean. Kemudian kita klik one sample test. Nah, kemudian kita pindahkan kadarnya ke test variabel. Nah, kemudian valuenya kita ubah menjadi 10. Kenapa kita ubah menjadi 10? Karena jumlah volume titrasi itu pada buret kan 10 mili. Jadi kita tulis 10 mili. Nah, kemudian kita oke. Nah, ini kita sudah dapat datanya. Kemudian kita copy teman-teman, kemudian kita pindahkan ke Word, kemudian kita copy lagi, Nah, kemudian kita pindahkan ke Word. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Dari data ini kita melihatnya pada signifikasi dua to toilet. Nah, di sini menunjukkan bahwa di sini tertulis angka data kita tuh 0,00, yang berarti di bawah nilai signifikasi yang telah ditentukan pada persyaratannya. Nah, jadi kesimpulannya data kita ini ada perbedaan antara rata-rata hasil dengan nilai preferensinya. Nah, kemudian atau dapat diartikan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Jadi data kita ini berada di daerah penolakan, Nah, jadi kita dapat melihat di mana daerah penolakan itu atau daerah yang diterima, kita dapat melihat grafik yang sudah ditentukan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan uji ANOVA. Nah, di sini kita sudah ada data uji ANOVA. Di sini udah ada nomor mencit, kemudian kontrol negatif, kontrol positif, kemudian ekstrak 1 dan ekstrak 2. Kemudian kita copy nih kontrol 1 sampai ekstrak 2. Kemudian kita pindahkan ke SPSS. Oke, kita pindahkan ke SPSS, ke data view. Kemudian kita Ctrl V. Nah, ini itu sudah dapat. Nah, kemudian kita copy yang kolom 2, Ctrl C. Kemudian kita pindahkan ke bawah kolom 1. Nah, kemudian kita lakukan yang sama pada kolom 3 dan 4. Kita pindahkan ke kolom 1 juga. Nah, kemudian kolom 4 ini kita hapus, kolom 3 kita hapus, dan kolom 2 kita hapus. Nah, kemudian kita akan lakukan yang namanya pemberian kategori. Nah, jadi nomor 1 sampai nomor 6 ini itu 1, kita tulis kategori 1. Kategori 1 sampai 6 ya teman-teman. Kita Ctrl V, kita
Copy langsung. Nah, kemudian 7 sampai 12 itu kategori 2. Kemudian 13 sampai 18 itu kategori 3. Kemudian ini yang terakhir kategori 4. Nah, kemudian kita pindahkan ke variabel view. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi satunya geliat. Yang kedua perlakuan. Kita ubah desimalnya menjadi 0. Oke. Kemudian kita ubah value-nya menjadi 1. Tambahkan di labelnya itu kontrol positif. Oke, kita add. Yang keduanya kontrol negatif. Oh maaf, kita kebalik ya teman-teman. Yang pertama itu kontrol negatif. Nah, yang kedua ini kontrol positif. Oke, kemudian kita add. Nah, kemudian oke, yang kedua kontrol. Maaf ini. Nah, satu kontrol positif, dan kontrol negatif. 2 kontrol positif. Nah, yang ketiga ekstrak 1, terus aja E1. Yang keempat E2. Maaf, E2 ya. Oke. Nah, kemudian kita oke. Nah, kita kontrol C, kita pindahkan ke sini juga, kontrol V. Oke. Nah, kemudian kita klik analyze. Kemudian kita klik non parametrik. Nah, kemudian kita klik legalisir dialog, kemudian kita klik one sample KS. Kemudian geliatnya kita pindahkan ke variabel. Kemudian klik normal, kemudian oke. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke SPSS. Kemudian kita klik analyze. Kemudian kita klik compare mean. Kemudian kita klik one way compare mean, one way ANOVA. Karena kita akan buka. Kemudian geliatnya kita pindahkan kepada dependent list, kemudian perlakuannya kita pindahkan ke faktor. Kemudian klik post hoc. Kemudian kita klik Turkey. Kemudian signifikasinya 0,05, kemudian continue, dan kemudian kita oke kan. Nah, ini adalah hasil post hoc kita. Kemudian kita copy, Ctrl C atau langsung di copy aja. Kemudian kita pindahkan ke sini, Ctrl V. Nah, kemudian kita salin lagi yang satunya lagi, output post hoc-nya. Copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, apakah ada lagi, kita lihat teman-teman. Maaf. Nah, ini geliatnya kita copy juga biar gak kasihan ya. Nah, kemudian kita kecilkan ini. Kita kecilkan ukurannya biar kelihatan semuanya.
Nah, ini hasil kita, ini hasil post hoc-nya, dan ini hasil ANOVA-nya. Jadi kalau di ANOVA itu ada namanya uji post hoc. Jadi kalau di ANOVA itu ada yang namanya uji post hoc test. Nah, jadi uji post hoc ini yang akan jadi acuan kesimpulan yang akan kita buat dari uji ANOVA. Sama seperti uji normalitas lainnya, uji ANOVA ini data akan terdistribusi jika besar dari 0,05 dan kecil dan tidak terdistribusi kalau kecil dari 0,05. Atau ada perbedaan rata-rata dengan hasil nilai preferensi H0 ditolak dan HA diterima. Nah, jadi ini hasil dari post hoc ANOVA kita. Nah, kemudian jadi kalau ANOVA itu ada uji post hoc tesnya. Uji post hoc inilah yang akan jadi acuan kesimpulan yang akan kita buat dari uji ANOVA. Sama seperti uji normalitas lainnya, ANOVA ini jika besar dari 0,05 berarti terdistribusi normal, kalau kecil dari 0,5 berarti tidak terdistribusi normal. Nah, atau ada perbedaan rata-rata dengan hasil nilai preferensi H0 ditolak dan HA diterima. Kita lihat uji post hoc-nya akan berhasiat jika selisih dari kontrol positif dengan S1, E2 itu kecil. Nah, dari data kita ini, perbedaan dari kontrol positif dengan kontrol negatif itu dengan S1, E2 dan E2 itu selisihnya kecil, cukup kecil. Kita lihat dari ekstrak 1 jenis perlakuan kontrol positif, kemudian ekstrak 2. Nah, dan dari hasil post hoc itu kita dapat bahwa hasil kontrol positif dan nilai S1 cukup kecil, jadi berhasil. Jadi S1 E2 itu ekstraknya berhasiat. Nah, jadi kesimpulan uji ANOVA dari data yang kita punya bahwa kita melihat dari tabel post hoc-nya, dan dari tabel post hoc tersebut kita mendapatkan keterangan S1 E2 akan berhasiat jika selisih kontrolnya tadi kecil dari kontrol positif dengan S1 E2 itu kecil. Dari data-data kita lihat bahwa selisih dari kontrol S1 E2 dan E2 itu kecil, jadi ekstrak kita berhasiat. Nah, atau dapat diartikan bahwa H0-nya ditolak, HA-nya diterima, atau data kita ini memiliki perbedaan atau berada di daerah penolakan HO. Nah, kemudian inilah hasil yang kita dapatkan. Kita simpan terlebih dahulu. Demikianlah video penjelasan tentang uji t-test. Di sini saya cuma menjelaskan dua saja, yaitu one sample t-test dengan uji ANOVA. Nah, sebenarnya t-test ini masih banyak macam-macamnya. Kalian bisa dapat melihat dari video-video lain atau belajar dari buku-buku yang sudah ada SPSS-nya. Jadi teruslah semangat belajar dan teruslah berkarya. Bye-bye!